Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas serta uji T dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka Word, di sini sudah ada data dan untuk nilai totalnya juga sudah ada. Lanjut kita buka di Excel. Data yang di Word tadi kita sudah salin di Excel. Nah, selanjutnya kita blok dari item 1 4 sampai di bagian total 37, lalu kita salin di SPSS dengan mengklik Ctrl V. Nah, di sini datanya kita ubah jadi variable view, lalu klik di name, Ctrl F, kita klik replace, kemudian di fin kita ketik var 000, lalu di bagian replace with jadi P, lalu replace all, kemudian close. Nah, di sini bagian name sudah terganti menjadi P1 sampai dengan P9, lalu di bagian P9 kita ganti jadi total. Nah, tampilannya di sini kita buka di data view, lalu selanjutnya klik analyze, lalu correlate, kemudian bivariant, Ctrl A, lalu klik tanda panah, kita pindah ke variables, dan pastikan di bagian person ini sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Di sini kita bisa lihat untuk melihat data yang valid, yang validitas dengan yang tidak, kita bisa lihat dari signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Tapi jika datanya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Nah, di sini kita bisa lihat dari P1 sampai P6 untuk nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, sedangkan untuk P7 dan P8 signifikansinya di atas 0,05. Jadi bisa dikatakan untuk data P7 dan P8 itu tidak valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas kita pakai data yang tadi. Di sini karena yang normal, data yang normal hanya P1 sampai P6. Jadi di sini pertama kita klik analyze, lalu lanjut ke scale, lalu reliability. Nah, di sini Ctrl A, lalu salin ke items, kemudian untuk total dan P8 dan P7 kita pindah ke bagian di sisi kiri. Jadi di sisi kanan itu hanya P1 sampai dengan P6. Selanjutnya kita klik di bagian statistik, kemudian centang scale if item delete. Selanjutnya continue, pastikan sudah dalam bentuk alpha, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengetahui data reliabilitas atau tidak, kita bisa lihat dari nilai Cronbach alpha.
Nah, jika nilai Cronbach alpanya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut reliable. Dan jika kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak reliable. Di sini bisa kita lihat untuk nilai dari Cronbach alpanya yaitu 0,928, yaitu sama lebih dari 0,05. Jadi data tersebut dikatakan reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini kita buka Word. Di sini sudah ada datanya. Kita salin data yang sudah ada di tabel ini. Kita blok. Kemudian kita buka Excel. Lalu klik Ctrl V. Di sini datanya sudah disalin ke Excel. Lalu kita salin nilai dari data dari pretest dan posttest. Nah, yaitu dari 62 sampai di bagian posttest ini sampai di 73. Kita blok, lalu kita salin ke dalam SPSS. Ctrl V. Nah, di sini datanya sudah ada. Lalu klik variable view. Nama, untuk namanya kita ganti yang var 1 kita ganti jadi pretest. Kemudian var 2 kita ganti jadi posttest. Lalu kita klik data view. Selanjutnya tampilannya sudah begini. Lalu klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita klik explore. Kemudian untuk pretest Ctrl A, pretest dan posttest kita pindah ke dependent list. Kemudian di plots kita centang normality plots with test, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk melihat datanya normal atau tidak, kita lihat di sini. Nah, karena karena data tersebut hanya memiliki 15 responden, jadi kita menggunakan Shapiro Wilk karena respondennya hanya sedikit. Di sini bisa kita lihat di bagian Shapiro Wilk. Di sini signifikansinya yaitu di atas 0,05. Nah, jadi untuk menyatakan nilai normal atau tidak, yaitu dengan melihat signifikansinya di atas 0,05. Jika signifikansinya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Tapi jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut normal. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya yaitu 0,979 dan juga 0,396. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Itu data tadi
yang di Excel. Nah, di sini sudah jadi. Pertama, kita membuat kode terlebih dahulu. Untuk pretest kita buat kode dengan angka 1, kemudian untuk posttest kita buat kode dengan angka 2. Nah, di sini kita buat lagi untuk hasil tes, dan untuk kodenya ini kita beri nama point. Nah, di sini untuk pretest dan posttest itu sudah kita salin di sini, disusun memanjang ke bawah. Yang pertama pretest, lalu di bawahnya posttest. Nah, kemudian untuk kodenya juga seperti itu. Yang pertama pretest dulu, lalu sambung ke bawah kode dari posttest. 1, lalu kemudian 2 di bawah. Selanjutnya kita salin hasil tes dan poin ini, kita akan salin ke dalam SPSS untuk melakukan uji homogenitas. Kita pindah ke SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu kita ke variable view. Di sini kita ubah namanya. Untuk var 1 kita ganti menjadi hasil. Kemudian untuk var 2 kita ganti menjadi poin. Lalu untuk value di bagian non ini titik 3 kita klik, lalu di sini value 1, kemudian label pretest. Kemudian klik tambahkan, lalu value 2 label jadi posttest. Kemudian tambahkan, oke. Nah, kembali ke data view. Kita klik analyze, lalu kita klik compare mean on way ANOVA. Lalu untuk hasil kita pindahkan ke dependent list. Kemudian untuk poin kita pindahkan ke faktor. Kemudian options kita klik homogeneity of variant test. Kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini untuk homogenitas bisa kita lihat. Nah, untuk homogenitas juga kita bisa lihat nilai signifikansinya itu, data bisa dikatakan homogen jika signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai signifikansinya yaitu di atas 0,05. Jadi data tersebut dikatakan homogen. Karena data tersebut normal dan homogen, jadi kita bisa lanjut pada uji T. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Di sini kita salin nilai dari pretest dan posttest. Kita salin ke
SPSS. Di sini sudah ada datanya, sudah disalin. Lalu kita ke variabel view. Nah, di sini untuk nama kita ganti lagi. Part 1 kita ganti jadi pre-test. Kemudian untuk part 2 kita ganti jadi post, itu post test. Untuk label, pertama kita ketik pre-test, dan untuk yang kedua post test. Selanjutnya kita kembali ke data view, lalu kita klik. Nah, di sini sudah terganti, lalu kita klik analyze. Lalu kita klik compare mean seperti yang tadi. Lalu kita klik pirate sample t-test. Kemudian untuk pretest, klik tanda panah, pindah ke variabel 1, kemudian untuk post test klik tanda panah ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat Nah, di sini untuk hasil uji T-nya bisa kita lihat di bagian penilai signifikansinya. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji T, nilai signifikansinya diperoleh kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan hipotesis 0 atau hipotesis awal itu ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan secara statistik.